Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke teman-teman, balik lagi di kelas sosiologi. Hari ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu tentang hubungan sosial. Kita sebutnya itu adalah interaksi sosial. Dimana setiap harinya kita melakukan interaksi sosial, teman-teman. Nah, di pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah apa itu interaksi sosial, kemudian apa saja syarat utama dari interaksi sosial. Oke, langsung ya. Pengertian interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik, hubungan sosial yang dinamis, hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Gitu. Di dalam interaksi sosial itu ada aksi dan reaksi, teman-teman. Jadi, bisa dikatakan interaksi sosial ketika ada aksi dan reaksi di dalamnya. Terjadi antara individu dengan individu, misalnya antara saya sebagai guru dengan seorang murid misalnya gitu. Atau individu dengan kelompok, antara saya dengan satu kelas misalnya gitu ya, sedang menerangkan materi gitu. Itu individu dengan kelompok. Atau antara kelompok dengan kelompok, kelompok kelas IPS 1 dengan kelompok kelas IPS 2 misalnya seperti itu. Oke teman-teman, syarat utama terjadinya interaksi sosial itu ada dua. Jadi di sini ada syarat utama, ada juga ciri-cirinya. Kadang-kadang teman-teman bingung gitu, mana sih syarat utama, mana ciri-ciri gitu. Kita bahas ya syarat utama dulu. Syarat utama terjadinya interaksi sosial itu harus ada kontak sama komunikasi dulu. Gini deh, kalau misalnya kita mau ngechat gebetan gitu ya, otomatis kita harus punya kontaknya dulu gitu kan, baru kita bisa melakukan komunikasi dengan si gebetan gitu. Kontak gebetan itu adalah kontak, komunikasi itu adalah pesan atau maksud atau apa yang akan kita sampaikan ke si gebetan, itu maksudnya. Nah teman-teman, di dalam kontak dan komunikasi pun ada jenisnya atau macamnya lagi. Kita bahas yang kontak dulu. Nah, kontak sosial ini berasal dari bahasa Latin com atau cum, yang artinya bersama-sama, dan tango yang artinya menyentuh. Kontak berarti bersama-sama menyentuh. Oke, tapi seiring perkembangan teknologi, kayak sekarang nih ya, saya bisa tetap kontakan sama kalian, sama teman-teman melalui virtual gitu. Jadi nggak harus kontak secara langsung, ada juga kontak secara tidak langsung atau melalui perantara. Nah teman-teman, di dalam kontak itu ada jenisnya. Ada kontak primer atau langsung dan kontak sekunder atau kontak tidak langsung. Kontak primer contohnya misalnya kita kalau ketemu sama temen atau ketemu sama gebetan gitu ya, tatap-tatapan gitu ya, jabatan tangan misalnya, seorang murid salim sama guru, jabatan tangan. Itu adalah kontak primer, kontak secara langsung. Ada juga kontak sekunder teman-teman, kontak tidak langsung. Contohnya seperti sekarang, ada perantaranya. Kita ketemunya melalui virtual. Nah, kemudian ada juga sifat kontak sosial teman-teman. Sifat berarti merujuk pada sifat kontak sosial ke arah positif atau ke arah negatif. Ke arah positif berarti kontak sosial tersebut menghasilkan kerjasama gitu ya. Tapi kalau misalnya kontak sosial negatif, konotasinya adalah negatif, dimana kontak tersebut mengarah pada pertentangan misalnya gitu. Nah kemudian ada komunikasi. Yang tadi komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan. Apa sih yang mau kita sampaikan di dalam interaksi sosial itu gitu. Nah di dalam komunikasi ada unsur-unsurnya teman-teman. Ada komunikator. Komunikator adalah pihak yang melakukan atau memulai satu komunikasi. Yang kedua ada pesan. Pesan udah pasti apa yang akan kita sampaikan gitu ya. Media, saluran atau perantara untuk menyampaikan pesan tersebut. Komunikan itu adalah pihak lawan yang melakukan komunikasi. Ada dua orang pastinya kan. Tadi komunikator adalah pihak yang memulai dan komunikan adalah pihak yang diajak untuk komunikasi. Kemudian ada tanggapan, reaksi atau respon dari kedua belah individu yang melakukan komunikasi itu.
Selain unsur-unsur komunikasi ada juga jenis-jenisnya teman-teman. Kalau tadi jenis kontak ada primer sama sekunder, kontaknya secara langsung atau tidak langsung. Nah, komunikasi ada komunikasi verbal atau non-verbal. Di mana komunikasi verbal itu meliputi kata-kata yang diucapkan atau tertulis, dan komunikasi non-verbal adalah komunikasi atau penyampaian pesan tanpa kata-kata, menggunakan simbol atau hanya menggunakan gerak tubuh. Terima kasih karena sudah mau menyaksikan dan mendengarkan penjelasan hari ini. Kita tutup pertemuan hari ini dengan quotes-nya Dahlan Iskan. Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.